Sejak laporan pertama diterima, suasana di ruang investigasi terasa berat. Inspektur Dimas, penyidik senior yang memimpin kasus ini, duduk menatap papan bukti dengan wajah tegang. Di depannya, foto-foto pengemudi ojek online yang hilang berjajar rapi. Setiap wajah membawa cerita, keluarga, dan harapan yang kini terputus entah di mana. Awalnya, kejadian ini terlihat seperti penculikan acak. Namun semakin banyak keluarga datang ke kantor polisi dengan nada panik, pola mulai terlihat. Semua korban menerima pesanan dari lokasi yang sama, sebuah titik kosong di peta, dekat wilayah hutan tua yang jarang dikunjungi masyarakat. Dimas memperhatikan satu detail yang membuat alisnya terangkat. Semua korban mengantar pesanan dengan metode bayar di tempat. Tidak ada transaksi digital, tidak ada jejak pembayaran. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pemesan sengaja menghindari pelacakan sistem. Sementara itu, Bribtu Raka, anggota termuda dalam tim, melakukan pemeriksaan mendalam pada riwayat aplikasi para korban. Ia menemukan kejanggalan. Akun pemesan muncul dan menghilang tanpa proses pembuatan normal. Seolah ada pihak yang mampu memanipulasi sistem platform besar tanpa tersentuh aturan keamanan. Ini bukan pelanggan biasa, gumam Raka sambil menatap layar komputer. Dimas mendekat dan membaca data tersebut. Ekspresinya berubah serius. Kalau ini benar, berarti pelakunya paham sistem digital dengan sangat baik. Saat itu juga muncul pertanyaan besar. Jika bukan uang, lalu apa tujuannya? Biasanya pembunuhan berantai memiliki dorongan tertentu, dendam, manipulasi, atau nafsu kekuasaan. Namun dalam kasus ini, tidak ada tuntutan, tidak ada pesan ancaman, bahkan tidak ada kontak dengan keluarga para korban. Semua seperti sengaja dibuat sunyi. Pada rapat tertutup malam itu, Dimas menyampaikan temuannya. Motifnya belum jelas, tetapi pola semakin kuat. Semua korban dihubungi oleh akun yang sama, akun yang tidak seharusnya ada. Kamar itu hening. Lampu putih pucat menyoroti wajah para penyidik yang gelisah. Ibtu Sari, analis kriminal profil pelaku, mencoba menyimpulkan dengan nada hati-hati. Jika akun bisa muncul tanpa registrasi, mungkin pelakunya bukan hanya satu orang. Mungkin ada pihak lain yang membantu, atau bahkan teknologi yang belum kita pahami sepenuhnya. Pernyataan itu memancing reaksi terkejut. Sebagian tidak percaya, sebagian merasa ngeri. Dimas menegang sejenak sebelum berkata, entah siapa yang berada di balik semua ini, tetapi korban terus bertambah. Kita tidak bisa menunggu motif muncul sendiri. Kita harus mendahului pelaku. Semua mengangguk di luar gudang. Malam turun perlahan. Hujan tipis mulai membasahi halaman. Di Tempat Lane, ponsel seorang pengemudi ojek online kembali berbunyi. Notifikasi pesanan masuk, tujuan pengantaran, lokasi kosong di hutan tua. Tidak ada yang tahu bahwa pesan itu bukan hanya permintaan antar makanan, itu adalah undangan, dan mungkin tiket terakhir menuju akhir yang sudah ditentukan seseorang yang masih bergerak dalam kegelapan. Pagi berikutnya, ruang investigasi kembali dipenuhi aktivitas. Berkas, peta satelit serta rekaman data digital tersebar di atas meja panjang. Inspektur Dimas memulai rapat dengan suara berat namun tegas. Kita sudah mengetahui pola pemesanan. Sekarang fokus kita mencari hubungan antar korban. Jika ada koneksi, kita bisa memahami tujuan pelaku. Bribtu Raka segera menampilkan layar besar berisi data setiap pengemudi yang hilang. Ia menjelaskan satu persatu dengan nada serius. Semua bekerja di platform yang sama. Mereka mengambil pesanan larut malam. Jam pemesanan hampir selalu berada di rentang pukul 11 hingga 2 dini hari. Ibtu Sari, analis perilaku kriminal, menatap layar dengan alis bertaut. Waktu pemilihan korban bukan kebetulan. Pelaku memilih saat korbannya berada dalam kondisi lelah, kurang waspada, dan tidak banyak saksi di jalan. Dimas mengangguk pelan lalu bertanya, apakah ada hubungan sosial antar mereka? Raka menggulirkan data berikutnya. Beberapa korban pernah berada di grup komunitas daring, namun bukan komunitas tertutup. Jadi tidak ada indikasi konflik atau saling kenal secara pribadi. Sari merespon cepat. Jika tidak ada ikatan sosial, berarti pelaku memilih target berdasarkan aksesibilitas, bukan hubungan emosional. Itu mengarah ke pola pemburu, bukan pembalas dendam. Ucapan tersebut membuat suasana semakin tegang. Dimas berdiri, kemudian berjalan mendekati peta hutan yang terpampang di dinding. Ia menunjuk titik lokasi penemuan motor pertama. Jika pelaku hanya ingin membunuh, ia bisa melakukannya di mana saja. Namun ia selalu membawa korban ke tempat sama. Artinya, lokasi memiliki makna. Raka menambahkan data baru. Saya menemukan sesuatu lain. Lokasi pemesanan pertama muncul tepat setelah ada pembaruan sistem keamanan dari perusahaan aplikasi. Seolah pemesan menunggu perubahan itu, lalu memanfaatkannya. Sari memandang Dimas dengan ekspresi serius. Ini bukan orang yang sekadar marah,
atau memiliki insting kekerasan. Ini seseorang yang memahami jaringan digital, psikologi korban, dan cara menghilangkan jejak. Dimas menarik napas panjang, lalu menahan rasa frustrasi yang mulai terasa. Jika pelaku menggunakan teknologi untuk memancing korban, berarti ia bekerja dengan rencana matang. Namun tujuan akhir masih kabur. Tidak ada yang berbicara beberapa detik. Hanya suara komputer dan pendingin ruangan yang terdengar. Hening itu pecah ketika Aibda Tama, petugas lapangan, masuk membawa hasil investigasi terbaru. Bajunya basah oleh hujan malam, namun ekspresinya penuh urgensi. Saya menemukan sesuatu di hutan. Semua mata langsung tertuju padanya. Tama membuka map plastik berisi foto serta potongan benda kecil. Ini ditemukan dekat area kuburan para pengemudi. Semula saya kira sampah biasa, namun setelah diperiksa, ternyata ini adalah bagian perangkat elektronik yang jarang ditemukan. Raka memeriksa benda itu. Matanya melebar. Ini bukan komponen umum. Jenis ini dipakai untuk perangkat sinyal jarak jauh. Bahkan bisa dipakai memanipulasi komunikasi tanpa akses tower publik. Sari menatap benda tersebut dengan ekspresi dingin. Jika benar, berarti pelaku tidak hanya memanfaatkan aplikasi. Ia mampu mengendalikan sinyal dan menciptakan pesanan palsu tanpa campur tangan platform. Dimas langsung menyimpulkan, motifnya bukan sekadar kekerasan fisik. Ada eksperimen, ada kebanggaan, atau mungkin ada dorongan untuk membuktikan kemampuan. Sesaat ruangan terasa seolah kehilangan udara. Namun sebelum rapat berakhir, ponsel Raka berbunyi. Bukan panggilan, bukan pesan biasa. Aplikasi transportasi berbunyi. Di layar muncul satu kalimat pengemudi lain sedang menuju titik terakhir. Jangan hentikan, tangan Raka gemetar. Tidak ada akun pengirim, hanya koordinat yang menunjukkan lokasi sama. Hutan tua. Dimas menatap layar tersebut. Untuk pertama kalinya sejak kasus dimulai. Ia merasa pelaku tahu mereka sedang mendekat, dan jelas, pelaku tidak takut. Pelaku justru mengundang sore hari menjelang malam ketika tim memutuskan untuk bergerak ke hutan. Awan gelap menggantung rendah, seakan mengetahui sesuatu yang belum dipahami manusia. Inspektur Dimas memimpin briefing terakhir di halaman kantor. Personel bersenjata, anjing pelacak, serta 2 unit kendaraan taktis disiapkan. Tak ada yang berbicara asal-asalan. Semua wajah menunjukkan ketegangan. Bribtu Raka menatap peta digital di tablet sambil menandai jalur masuk. Sinyal pesanan terakhir muncul di sisi timur hutan. Tidak ada jalan setapak jelas, tetapi ada celah kecil yang cukup dilalui motor. IPTU, yang memegang catatan psikologi kasus, memperingatkan, kita berhadapan dengan sosok yang tidak bertindak spontan. Setiap langkahnya direncanakan. Jangan anggap tempat ini sekadar lokasi pembunuhan. Mungkin area ini bagian penting dari strateginya. Dimas mengangguk singkat, lalu memberi instruksi. 2 kelompok. Kelompok pertama bersama saya memasuki jalur timur. Kelompok kedua berjaga di titik utara untuk memblokir kemungkinan pelarian. Semua personel mengacungkan jempol sebagai tanda siap. Saat memasuki kawasan pohon rapat, suara kota menghilang. Hanya derik serangga dan gesekan ranting terdengar. Arah cahaya matahari semakin redup. Udara menjadi lembab, dingin dan menekan. Bahkan langkah sepatu terasa lebih berat. Seakan tanah menyimpan rahasia kelam. Anjing pelacak tiba-tiba berhenti di depan batang pohon besar. Seekor menggeram pelan, moncongnya mengarah pada tumpukan daun kering. Aibda Tama segera menyingkirkan daun itu dengan hati-hati. Ternyata di bawahnya terdapat tali sepatu robek dan potongan kain jaket yang sudah membusuk. Warna hijau cerah pada kain masih terlihat, menandakan barang itu belum terlalu lama berada di sana. Milik salah satu korban, gumam Tama pelan. Tidak ada yang membalas. Atmosfer berubah semakin mencekam. Semakin dalam tim masuk, semakin banyak barang kecil ditemukan, kartu identitas, pecahan kaca pelindung ponsel, bahkan masker wajah bertanda logo perusahaan transportasi. Semua bukti diam namun mengutuk. Langkah tim terhenti ketika mereka tiba di area tanah terbuka kecil di tengah hutan. Lokasi itu seperti lingkaran dengan rumput tumbuh jarang. Beberapa tanda galian terlihat, meski tertutup tanah baru. Raka menyalakan detektor logam portabel, lalu berjalan perlahan mengelilingi area. Beberapa menit kemudian, alat itu berbunyi panjang. Dimas memberi isyarat, dan 2 anggota mulai menggali menggunakan skop lipat. Lapisan pertama hanya tanah lembut, tetapi setelah beberapa menit, bau busuk mulai muncul. Semua memasang masker, meski aroma kematian tetap menembus. Ketika tanah terangkat lebih dalam, bentuk tubuh muncul. Jasad itu mengenakan jaket ojek online. Raka langsung mengenali nama yang tertera pada ID gantung. Ini korban terakhir yang tercatat hilang. Namun sebelum siapapun sempat bereaksi lebih jauh, anjing pelacak menggonggong keras ke arah barisan pohon. Suara langkah muncul. Pelan namun jelas. Semua personel mengangkat senjata.
Dari balik batang pohon, seseorang muncul. Tubuhnya kurus, wajah tertutup kain hitam. Gerakannya tidak tergesa, bahkan terlihat tenang. Ia berhenti beberapa meter dari garis polisi. Dimas segera berteriak, "Berhenti! Angkat tangan!" Figur itu tidak mengikuti perintah. Ia hanya memiringkan kepala, seolah mempelajari mereka. Kemudian ia membuka mulut pelan-pelan. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. "Kalian datang terlalu cepat, sebelum siapapun bisa bergerak." Figur itu berbalik dan berlari masuk ke kegelapan hutan dengan kecepatan mengejutkan. Tama langsung mengejar, diikuti beberapa anggota lain. Namun jarak semakin jauh, suara langkah itu menghilang di antara pohon tinggi. Dimas menghentikan pengejaran karena risiko tersesat terlalu besar. Semua kembali ke titik temu dengan napas terengah. Raka menatap hutan gelap yang seolah menutup diri kembali. Dia seperti sudah tahu kita akan datang. Sari menjawab pelan. Bukan sekadar tahu, dia menunggu. Dan di tengah kesunyian hutan yang kembali diam, semua menyadari satu hal. Operasi ini bukan sekadar pencarian. Ini telah menjadi permainan berburu. Dan mereka baru saja melangkah masuk ke wilayah pelaku. Wilayah yang jelas bukan diperuntukkan bagi tamu yang berharap pulang. Malam semakin larut ketika tim memutuskan melanjutkan penyisiran area. Lampu senter dan sorotan kendaraan taktis menerangi jalur penuh lumpur. Suasana di hutan terasa berbeda setelah kehadiran sosok misterius itu. Udara seperti membeku, seolah pepohonan menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibongkar manusia. Inspektur Dimas memberi instruksi tegas. "Kita belum boleh mundur. Ada bukti lain di sekitar sini." Meski suara tenang, nada yang muncul menunjukkan kewaspadaan tinggi. Bribtu Raka memeriksa ulang peta digital. Ia menunjuk titik yang sedikit lebih ke selatan. Ada lokasi tanah tidak stabil. Kemungkinan ada aktivitas penggalian berulang. Kelompok bergerak mengikuti arahan tersebut. Semakin mendekat, bau busuk terasa lebih kuat. Bahkan masker medis yang mereka gunakan tidak mampu meredam aroma itu. Ibda Tama, yang memegang sekop lipat, berjalan lebih cepat dengan ekspresi muram. Setibanya mereka di lokasi, lampu sorot memperlihatkan pemandangan yang membuat seluruh anggota terdiam. Sebuah tanah lapang kecil terbentang, tetapi tidak rata. Permukaan tanah terlihat bergelombang, seolah pernah dibuka lalu ditutup kembali berulang kali. Tidak ada rumput, tidak ada dedaunan kering, hanya tanah gembur seperti kubur baru. Anjing pelacak menggonggong keras. Hacker menegong, moncong mengarah pada titik terbesar di tengah. Raka mengaktifkan detektor logam. Alat berbunyi cepat, menunjukkan benda di bawah permukaan. Dimas mengambil napas panjang. Tama mulai gali perlahan. Tama mulai menggali bersama dua anggota lain. Semakin dalam sekop memasuki tanah, bau busuk semakin kuat. Seperti campuran daging membusuk dan pakaian lembab yang lama tidak disentuh cahaya. Beberapa menit kemudian, suara logam bertabrakan terdengar. Tama berhenti, menyingkirkan tanah dengan tangan berlapis sarung. Sebuah benda muncul. Helm ojek online, masih lengkap dengan stiker nama pemilik. Warna sudah pudar, namun identitas masih terbaca. Raka mengenali nama itu dan berbisik lirih. Dia hilang 2 bulan lalu. Lalu, galian dilanjutkan. Lapisan berikutnya memperlihatkan jari manusia. Kondisi membusuk, namun masih utuh. Semua orang di sekitar lokasi diam. Hutan pun terasa seperti berhenti bernapas. Dimas memberi isyarat agar galian diperluas. Setelah beberapa menit, kontur tubuh korban mulai terlihat. Jaket hijau perusahaan transportasi masih melekat di tubuh itu. Meski telah robek di beberapa bagian, namun kejutan belum selesai. Saat tanah bagian samping digali lebih dalam, tim menemukan tubuh lain, lalu tubuh berikutnya. Seperti lapisan keheningan yang terkubur bertahun-tahun. Sari menutup mulut dengan sarung tangan, lalu berkata pelan, "Ini bukan pembunuhan insidental, ini penguburan sistematis." Pelaku tidak hanya mengambil nyawa, ia mengumpulkan mereka di satu tempat. Tama menghentikan galian ketika menemukan benda berbentuk kotak kecil di dekat salah satu jasad. Setelah dibersihkan, terlihat bahwa itu perangkat elektronik, mirip pelacak sinyal. Raka segera memeriksanya menggunakan alat digital portabel. Perangkat ini aktif sampai 2 hari lalu, lapornya. Possibility, pelaku memantau lokasi ini. Dimas menatap tanah luas penuh misteri itu. Berarti kita berada di tempat yang sangat penting baginya. Sekitar 5 jasad berhasil diidentifikasi. Namun jelas jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Banyak tanda lain di tanah, menunjukkan penggalian lama yang belum dibuka. Sebelum tim membuat keputusan lanjutan, radio komunikasi Dimas berbunyi dengan suara berderak. Sebuah suara tidak dikenal terdengar pelan, hampir seperti bisikan, namun jelas. Jangan sentuh mereka. Semua anggota saling berpandangan. Tidak ada yang memegang radio. Tidak ada panggilan resmi. Suara itu terdengar lagi,
lebih jelas, lebih dekat. Jika kalian membuka semuanya, kalian akan mengikutinya. Raka memeriksa sinyal radio, dan hasilnya mengejutkan. Tidak ada sumber frekuensi terdeteksi. Artinya suara itu tidak berasal dari perangkat biasa. Dimas perlahan menatap pepohonan gelap yang berdiri seperti penjaga kuno. Hutan terasa hidup, seolah ada mata tak terlihat mengamati. Sari berkata pelan, hampir seperti takut mengganggu sesuatu yang tidak boleh disentuh. Dia tidak hanya membunuh, ia menatap tanah berlapis korban. Dia melindungi tempat ini, dan untuk pertama kalinya sejak kasus dimulai, tidak ada yang yakin apakah mereka sedang mengejar manusia atau sesuatu yang lebih gelap dari itu. Setelah temuan kuburan massal tersebut, tim segera menutup area dengan garis kuning. Udara malam memasuki tahap paling sunyi, seolah seluruh hutan menunggu reaksi manusia. Inspektur Dimas berdiri cukup lama di depan galian sebelum memutuskan menarik seluruh personel kembali ke pos darurat yang mereka dirikan dekat pintu masuk hutan di tenda komando. Lampu portable menyala redup, suasana pekat. Tidak ada anggota yang bercanda atau berbicara santai. Semua masih mencoba memahami apa yang baru mereka lihat beberapa jam sebelumnya. Saat rapat evaluasi hampir dimulai, seorang warga datang dengan langkah tergesa. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, mata seperti kurang tidur berhari-hari. Ia ditemani dua petugas desa menuju tenda. Namanya Arman, ujar kepala dusun yang mengantar. Ia mengaku mengetahui sesuatu mengenai kejadian ini. Dimas mempersilakan Arman duduk. Nada bicaranya lembut. Berbeda dari saat memberi komando, silakan bicara. Apa yang kamu lihat? Arman menelan ludah sebelum menjawab. Suaranya gemetar. Saya sering berburu di sekitar hutan itu. Sudah bertahun-tahun. Tapi baru setahun terakhir saya melihat hal aneh. Ibtu Sari membuka buku catatan dan mulai menulis. Arman melanjutkan. Setiap bulan, biasanya malam Jumat atau waktu bulan paling terang, saya melihat seseorang membawa karung ke dalam hutan. Karung itu besar. Berat, cara dia menariknya seperti membawa mayat. Raka yang duduk di samping Dimas langsung menunduk melihat catatan digitalnya. Waktu hilangnya korban memang banyak terjadi saat periode tersebut. Dimas bertanya dengan nada serius namun tidak menekan. Kamu melihat wajah orang itu? Arman menggeleng perlahan. Dia selalu memakai penutup kepala. Seluruh tubuhnya pakai pakaian gelap. Seperti seseorang yang tidak ingin terlihat. Sari menghentikan tulisannya lalu bertanya. Apakah dia selalu datang sendirian? Arman tidak langsung menjawab. Tangannya mencengkeram lutut, bibirnya gemetar. Seolah ada sesuatu yang ia takutkan jika diucapkan. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan. Tidak, ruangan hening. Awalnya saya kira hanya satu. Lanjutnya, tapi pada malam tertentu, saya melihat dua. Lalu tiga, tidak berbicara, tidak saling menyapa. Mereka seperti tahu bagian masing-masing. Raka menatap Arman. Mata melebar. Berarti pelaku lebih dari satu. Arman menghela napas panjang. Saya tidak bisa pastikan mereka manusia. Sari menegakkan tubuhnya alis menggernia. Maksud kamu? Arman menatap mereka satu persatu, seperti mencari keberanian terakhir untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Saya pernah mengikuti dari jauh. Saya tahu itu salah. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Dimas memberi isyarat agar Arman melanjutkan. Saya melihat mereka menggali, memasukkan sesuatu ke dalam lubang, lalu menutupnya sangat cepat. Tidak ada suara obrolan, tidak ada emosi. Seperti mesin. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan. Namun yang membuat saya yakin, itu bukan hal normal, adalah kejadian setelah mereka pergi. Semua penyidik mencondongkan badan. Lubang itu bergerak sendiri. Raka spontan memandang. Dimas Sari menutup catatan dan menunggu. Arman melanjutkan dengan suara lebih lirih, hampir sisa napas. Tanah bergelombang seperti sesuatu di bawahnya berusaha keluar. Tapi tidak ada tangan, tidak ada suara manusia, hanya gerakan, seperti napas. Atau udara dalam tenda berubah dingin. Tama yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, kenapa kamu tidak melapor sejak lama? Arman memejamkan mata. Karena setiap kali saya mencoba bercerita, saya bermimpi hal yang sama. Ada suara memanggil saya. Suara itu mengatakan, ia berhenti. Tangannya gemetar keras. Dimas mendekat. Suaranya tenang. Apa yang suara itu katakan? Arman membuka mata pelan dan menatap langsung ke wajah Dimas dengan suara nyaris berbisik. Ia menjawab, giliranmu akan datang. Beberapa detik tidak ada satupun yang berbicara. Bahkan angin di luar tenda terasa membeku. Namun keheningan itu pecah ketika ponsel Raka tiba-tiba berdering. Notifikasi aplikasi ojek online. Muncul pesanan baru, lokasi tujuan, titik kuburan, hutan, tua, dan yang membuat seluruh ruangan merinding. Nama penerima pesanan tercantum jelas.
Penerima, Arman. Setelah menerima notifikasi pesanan yang mencantumkan nama Arman, seluruh anggota tim langsung bersiaga. Tegangan dalam tenda komando meningkat drastis. Inspektur Dimas mengambil ponsel Bribtu Raka, menatap layar beberapa detik, lalu berkata tegas, "Ini bukan kebetulan. Pelaku tahu posisi kita, tahu siapa bersaksi, bahkan tahu kita masih berada di sini." Arman terlihat pucat. Tangannya mencengkeram kursi, napasnya mulai tak teratur. Ibtusari mendekatinya, berusaha menenangkan, "Kamu aman selama bersama kami." Namun kalimat itu terdengar seperti harapan, bukan kepastian. Raka memeriksa lebih dalam data aplikasi. Pesanan dibuat 10 detik lalu. Tidak ada riwayat akun, tidak ada nomor telepon, tidak ada lokasi asal, hanya titik tujuan. Ia mengangkat kepala dan menatap Dimas. Ini cara kerja yang sama dengan akun-akun pemesan korban sebelumnya. Dimas mengangguk tipis, lalu mengatur strategi. Mulai malam ini kita lakukan pemantauan terselubung. Tidak ada pergerakan tanpa koordinasi. Kita harus menangkap pelaku di lokasi pemesanan. Seluruh personel menerima perangkat komunikasi khusus. Kendaraan diparkir tanpa lampu. Drone thermal disiapkan untuk mendeteksi gerakan tubuh di antara pepohonan hutan. Saat tim bergerak, suara alam seperti meredam setiap langkah. Bulan muncul di balik awan, menimbulkan bayangan panjang di tanah basah. Udara semakin dingin, seolah alam memperingatkan mereka untuk mundur. Raka berjalan di dekat Dimas, sambil terus memantau tablet. Titik tujuan hanya beberapa ratus meter dari lokasi kuburan massal. Pelaku seperti mengarahkan kita kembali ke sana. Tama yang berada di depan memberi kode tangan. Gerbang sinyal mulai lemah. Komunikasi bisa terganggu. Sari menanggapi pelan. Bagian paling menakutkan dari seorang pelaku ialah ketika dia tidak melarikan diri, tetapi justru mengundang pengejar mendekat. Tim terus bergerak sampai lampu kendaraan tidak lagi terlihat dari belakang. Hutan menyelimuti mereka sepenuhnya, dengan suara ranting patah dan hewan malam yang terdengar samar. Setelah beberapa menit, drone yang diterbangkan Raka menunjukkan sesuatu di layar tablet. Siluet manusia berdiri diam di dekat pohon besar. "Kontak visual terdeteksi," ujar Raka pelan. "Posisi tepat di depan kita." Dimas memberi isyarat senyap. Semua menurunkan tubuh, berjalan lebih perlahan. Ketika mereka semakin dekat, lampu infrared menyorot sosok itu. Tinggi, kurus, wajah tertutup kain hitam, berdiri tanpa bergerak, seolah sudah menunggu. Sama seperti figur yang muncul sebelumnya. Dimas mengangkat tangan sebagai aba-aba penangkapan. Namun sebelum tim menyerbu, sesuatu aneh terjadi. Drone thermal tiba-tiba menunjukkan 2 sosok lain. Muncul di belakang figur pertama, lalu 4, kemudian 5. Semua diam, tidak ada suara langkah. Mereka seakan muncul dari kegelapan, bukan berjalan mendekat. Sari menelan napas berat. Dia tidak bekerja sendirian. Tama perlahan mengangkat senjata. "Perena." Dimas tidak menjawab seketika. Ia memandang ke sekeliling. Seluruh arah kini dipenuhi figur diam dengan penutup wajah serupa. Tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya menatap tim seperti segerombolan makhluk yang sudah lama menunggu. Tiba-tiba tablet Raka berbunyi pelan. Notifikasi masuk lagi. Pesanan baru, tujuan sama, nama penerima berbeda. Kali ini tertulis penerima Inspektur Dimas. Arman yang berdiri di belakang Dimas gemetar hebat. "Itu, suara dalam mimpi saya mengatakan hal itu akan terjadi." Dimas tetap tenang, meski matanya menunjukkan keterkejutan. Ia menatap figur terdepan, lalu berkata dengan nada rendah, namun penuh peringatan, "Siapa kalian?" Figur pertama mengangkat kepala perlahan. Seolah pertanyaan itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah ditunggu sejak lama. Jawaban mengkul. Bukan dari mulut, bukan dari radio, bukan dari suara biasa, tetapi dari sistem notifikasi ponsel yang menyala bersamaan di tangan semua anggota di layer. Hanya satu kalimat, "Kami bukan yang kau kejar, kami yang memilihmu." Dan malam itu, seluruh tim sadar, mereka bukan lagi pemburu. Mereka telah menjadi bagian dari permainan yang sudah dimulai jauh sebelum mereka tiba. Permainan yang tidak boleh dimenangkan. Manusia diam, begitu senyap, seolah seluruh hutan menahan napas. Puluhan figur berkerudung hitam berdiri mematung, membentuk lingkaran besar yang perlahan mengepung tim kepolisian. Cahaya thermal drone bergetar di layar, seakan perangkat itu pun merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Inspektur Dimas berdiri paling depan. Tubuhnya tegap meski sorot matanya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat dari dirinya. Ketidaktahuan absolut. Situasi ini bukan bagian dari pelatihan, bukan bagian dari pola kriminal umum yang pernah ia pelajari. Ini lebih gelap. Semua tetap tenang, ucap Dimas dengan suara pelan tapi tegas.
Bribtu Raka memegang tablet lebih erat. Tangan mudanya bergetar bukan karena cuaca malam yang dingin, melainkan karena rasa takut yang mencoba menembus logika. Drone menunjukkan aktivitas tinggi. Mereka tidak bergerak, tetapi tanda panas tubuhnya tidak normal. Suhu mereka terlalu rendah untuk manusia. Ibtusari menatap layar itu, lalu memandang figur-figur tersebut. Tubuh yang hidup seharusnya tidak memiliki pola termal seperti itu. Kecuali ia tidak melanjutkan kalimat itu. Tidak seorang pun meminta klarifikasi. Semua sudah merasakan hal yang sama. Kemungkinan bahwa makhluk yang mereka hadapi tidak sepenuhnya manusia sebelum ada tindakan berikutnya. Figur di tengah lingkaran maju selangkah. Gerakannya lambat namun terkontrol. Seperti seseorang yang tahu bahwa tidak ada satupun orang di tempat itu yang mampu melawannya. Tama mengarahkan senjata. Saya siap tembak. Namun Dimas mengangkat tangan, memberi larangan. Tidak dulu. Figur itu berhenti 5 langkah dari Dimas. Kain hitam menutupi seluruh wajah dan rambutnya. Tubuhnya sangat kurus, namun berdiri tegap seperti batang pohon yang menantang badai. Kemudian, tanpa peringatan, figur itu mengangkat kedua tangan perlahan dan membuka penutup wajahnya. Semua anggota tim menahan napas. Wajah itu pucat, sangat pucat, hampir menyerupai lilin. Kulitnya tampak dingin. Tidak ada warna kehidupan. Mata cekung, namun terbuka lebar tanpa berkedip. Seperti orang yang terjaga berhari-hari tanpa tidur. Namun bagian yang paling mengganggu bukanlah bentuk wajah itu, melainkan ekspresinya. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah ketenangan mengerikan. Seperti seseorang yang melakukan rutinitas biasa. Dimas memecah keheningan. Siapa kamu? Figur itu menatap langsung ke matanya. Kemudian, ia tersenyum tipis. Senyuman yang tidak menunjukkan emosi. Hanya seperti refleks otot tanpa makna ketika ia berbicara. Suaranya pelan datar namun jelas. Aku penjaga. Mereka memilihku. Sama seperti mereka memilih kalian. Raka mundur setapak. Apa maksudnya? Figur itu memiringkan kepala sedikit. Lalu mengucapkan kalimat lain. Lebih lambat daripada sebelumnya. Ini bukan akhir. Ini evil. Sari mencatat setiap kata tanpa berkedip. Apa yang kalian lakukan di hutan ini? Jawabannya keluar hampir tanpa jeda. Kami mengembalikan mereka pada panggilan. Tama menahan napas. Korban-korban itu kalian bunuh. Figur itu tidak menjawab secara langsung. Ia hanya mengulurkan jari kurusnya, menunjuk tanah. Mereka tidak hilang. Mereka kembali. Jawaban itu membuat dingin merayap di tulang seluruh tim. Dimas menatap langsung ke matanya. Kamu akan kami bawa ke kantor. Kamu akan jelaskan semuanya. Figur itu tertawa pelan. Suara seperti gesekan batu kering. Tidak ada penangkapan malam ini. Dimas memberi isyarat penyerbuan. Namun sebelum langkah pertama terambil, semua lampu padam serentak. Drone jatuh. Tablet mati. Komunikasi terputus. Hutan kembali gelap total. Hanya diterangi cahaya bulan pucat yang sesekali tertutup awan. Dan di dalam kegelapan itu terdengar suara langkah pelan. Bukan satu, bukan dua, tetapi puluhan. Suara itu bergerak, mendekat, mengelilingi, mendekap ruang. Sari berbisik hampir tanpa suara. Mereka bergerak, kemudian dari arah figur utama, terdengar kalimat terakhir sebelum semuanya berubah. Sekarang, giliran kalian mengikuti. Dan di tengah pekat malam hutan tua itu, tim kepolisian akhirnya merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka tidak lagi berburu pelaku. Mereka sedang mendekati ritus tanpa saksi. Ritus yang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui dunia luar. Gelap itu seakan hidup. Hutan berubah menjadi labirin tanpa bentuk. Membuat arah tidak lagi memiliki makna. Anggota tim kepolisian berlari dengan napas terengah. Namun langkah yang mereka tinggalkan selalu seolah membawa mereka kembali ke titik semula. Inspektur Dimas memimpin dengan suara rendah namun tegas. Tetap formasi. Jangan terpisah. Kita cari jalan keluar sampai menemukan sinyal. Bribtu Raka memeriksa tablet yang masih mati total. Tidak ada respon, bahkan setelah ia menekan tombol berkali. Diagnosa cepatnya sederhana namun menakutkan. Seluruh sistem elektronik terganggu oleh sesuatu yang tidak diketahui. Ibtusari mengatur agar tim tetap fokus. Gunakan kompas manual. Jangan percaya orientasi visual. Namun ketika kompas dibuka, jarumnya berputar liar seakan terbawa badai magnetik yang tidak terlihat. Tama meludah pelan. Ini tidak normal. Dimas tahu anak buahnya mulai goyah. Ia merasakan hal yang sama. Tetapi ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Pemimpin yang terlihat goyah sama saja dengan melempar seluruh regu ke jurang panik. Kita lanjut. Suaranya pelan namun tetap kuat. Suara langkah kaki lain terdengar dari kejauhan ritmis. Lambat, tetapi selalu semakin dekat. Figur-figur berjubah tadi
tidak berlari. Namun entah bagaimana jarak mereka terus menurun, seolah mereka tahu arah langkah kita. Bisik Raka. Sari menjawab cepat. Bukan seolah, mereka memang tahu. Sesaat setelah kalimat itu terucap, kilatan cahaya muncul di antara pepohonan. Api kecil, seperti obor yang tersebar di kejauhan. Satu persatu, namun bukan untuk memberi penerangan melainkan hanya sebagai pernyataan bahwa pengejar sudah berada sangat dekat. Tama menodongkan senjata. Saya tembak saja, Pak. Dimas menggeleng. Tidak sampai kita memastikan mereka ancaman fisik. Kita belum tahu kemampuan mereka. Namun detik berikutnya, keputusan itu diuji. Salah satu figur muncul tepat di jalur lari mereka. Tidak bergerak, tidak menyerang, hanya berdiri seolah menunggu. Dimas mengangkat senjata dan berteriak, "Jangan mendekat!" Figur itu tidak bereaksi. Sari mencoba pendekatan verbal. "Siapa kalian? Demi apapun yang kalian sembunyikan, hentikan ini." Baru setelah itu, figur bergerak. Kepalanya menunduk sedikit. Lalu ia mengangkat satu tangan secara perlahan. Gerakan yang hampir seperti salam ritual. Suara lirih keluar dari bawah kerudung itu. Tidak ada pelarian dari panggilan. Raka merasakan seluruh tubuhnya membeku. "Apa maksudnya?" Figur itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah tanah. Tepat setelah itu, lantai hutan bergetar halus seperti ada sesuatu yang bergerak jauh di bawah. Dimas memberi isyarat cepat. Belok kiri. Jalur terbuka. Tim bergerak cepat melewati semak rapat dan akar pohon yang menjalar seperti urat raksasa. Nafas mereka tersengal, kaki terasa berat. Namun setiap orang tahu berhenti berarti menyerahkan diri pada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Namun justru saat mereka merasa mulai menjauh dari kejaran itu, sesuatu yang paling tidak mereka duga terjadi. Tanah di depan mereka tiba-tiba berubah. Bagian yang seharusnya jalan stabil, berubah menjadi cekungan besar penuh tanah basah. Mirip kubangan namun dengan struktur yang tampaknya pernah digali kemudian ditutup kembali. Bau logam tajam menyelimuti udara di sekitarnya. Raka hampir memuntahkan isi perutnya ketika menyadari benda-benda keras mirip tulang terlihat menyembul di antara tanah. Sari menutup mulutnya. Ini bukan liang satu orang. Tama menelan ludah. Ini kompleks kubur. Dimas memejamkan mata sepersekian detik. Ia tahu instingnya sudah benar sejak awal. Namun melihat bukti seperti itu membuat semuanya jauh lebih nyata dan jauh lebih mengerikan. Sebelum mereka bisa menarik napas berikutnya, suara dari belakang terdengar. Langkah. Lebih cepat daripada sebelumnya. Tidak lagi tenang, tidak lagi lambat. Mereka tahu buruan sedang mencoba kabur. Dimas membuka mata dan mengambil keputusan tegas. Tidak ada pilihan lain. Kita harus keluar dari hutan ini, apapun caranya. Tetapi saat mereka bersiap melanjutkan lari, suara dari arah pepohonan terdengar jelas lebih dekat dari sebelumnya. Hampir di belakang telinga. Kalian sudah di dalam. Tidak ada pintu keluar. Dan pada saat itu, semua anggota regu menyadari hal yang paling menakutkan. Mereka bukan hanya dikejar. Mereka sedang dimiliki oleh sesuatu yang sudah menunggu jauh sebelum mereka datang. Kabut mulai menebal, merayap di antara batang pohon tua yang berdiri seperti penjaga kuno. Hawa malam semakin dingin, seolah suhu turun drastis hanya di sekitar wilayah tempat tim itu berada. Nafas Inspektur Dimas, Ibtu Sari, Bribtu Raka, dan Tama terlihat seperti asap tipis. Seakan mereka sedang berdiri di ruang beku. Sari menghentikan langkah setelah melihat sesuatu di depan. Lihat itu, sebuah bangunan tua berdiri di tengah hutan. Bentuknya menyerupai gedung kayu peninggalan zaman kolonial. Namun kondisi fisiknya masih terlalu utuh untuk sesuatu yang seharusnya sudah rapuh, dimakan usia. Cat merah gelap di dinding sudah mengelupas. Jendela tertutup rapat, dan pintunya sedikit terbuka seperti sedang menunggu tamu yang tidak diundang. Raka menelan ludah. Kenapa ada struktur besar begini di tengah hutan yang bahkan tidak ada peta resminya? Dimas meraba gagang pistol sambil maju perlahan. Apapun jawabannya, mungkin kunci semuanya ada di dalam. Saat mereka mendekat, ukiran besar yang terpampang di pintu mulai terlihat jelas. Simbol lingkaran dengan tanda menyerupai mata di tengahnya, dan deretan huruf kuno yang tidak mereka kenali mengelilinginya. Hanya satu kata dalam bahasa modern yang muncul di bagian bawah. Pemanggilan. Sari membisik pelan. Ini bukan sekadar tempat persembunyian. Ini lokasi ritual. Begitu pintu didorong, derit panjang memecah keheningan. Di dalam, ruangan itu dipenuhi meja panjang, rak buku kayu tua, dan dinding penuh tulisan tangan berisi catatan berbahasa asing yang bercampur dengan coretan simbol mistis. Namun yang paling mencolok adalah tumpukan arsip tersusun rapi di atas meja. Kotak besar bertuliskan data perkebon.
Lokasi utama Raka membuka kotak itu, dan sesuatu mengguncang keadaan mental mereka. Ada foto-foto lama yang menunjukkan beberapa pengemudi ojek online. Wajah mereka terlihat sama dengan korban terbaru yang ditemukan polisi, namun usia dokumennya menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Semuanya tertanggal lebih dari 20 tahun lalu, bahkan sebelum aplikasi transportasi digital ada. Tama menggeleng cepat. Ini tidak mungkin. Teknologi transportasi online belum ada. Sari memeriksa arsip kedua. Di situ tertulis, deskripsi eksperimen. Sukarelawan dipilih berdasarkan kesediaan menyerahkan identitas dan tubuh. Mereka tidak dihilangkan, hanya dipindahkan menuju siklus baru. Kalimat terakhir ditulis dengan tinta lebih tebal. Dengan menjadi pengantar jiwa, mereka membuka jalan antara alam hidup dan alam yang menunggu. Raka mundur beberapa langkah. Jadi mereka bukan korban pembunuhan biasa. Dimas tidak menjawab. Ia menemukan dokumen tambahan yang berisi daftar nama. Daftar itu sangat panjang, dan salah satu baris terbawah membuatnya membeku. Nama terakhir di daftar, Tama Prasetyo. Tama memucat. Itu nama saya. Itu nomor identitas saya. Itu wajah saya. Fotonya terpampang jelas di sebelah namanya. Tetapi ada satu detail yang membuat seluruh ruangan terasa semakin dingin. Tanggal foto. Itu 15 tahun sebelum Tama lahir. Raka memekik pelan. Itu berarti Tama memotong cepat. Suaranya goyah, namun tetap keras. Tidak, itu bukan saya. Itu tidak masuk akal. Namun bagian yang paling menyeramkan belum muncul di ujung meja. Ada rekaman audio berbentuk kaset tua. Sari menekan tombol putar. Suara pelan muncul. Awalnya seperti bisikan jauh. Lalu semakin jelas, mereka selalu kembali. Identitas hanya wadah. Jiwa pengantar akan terus dilahirkan ulang sampai panggilan terpenuhi. Kemudian suara berubah menjadi lebih dalam, seperti berasal dari mulut yang menahan tawa. Dan generasi terakhir sudah lengkap. Kaset berhenti sendiri, ruangan kembali sunyi. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari luar bangunan, terdengar suara serempak, bukan langkah, bukan erangan, melainkan nyanyian ritual. Sari merapatkan rompinya. Wajahnya penuh kengerian yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Mereka tidak mengejar kita. Dimas melanjutkan dengan suara pelan namun penuh kesadaran pahit. Mereka sedang menyambut kita. Pada momen itu, seluruh tim akhirnya mengerti. Mereka bukan menemukan bukti kejahatan. Mereka menemukan kebenaran yang seharusnya tidak pernah dibuka. Suara ritual itu terus menggetarkan udara. Seperti nyanyian tua yang berasal dari zaman sebelum bahasa manusia terbentuk. Nada rendahnya terasa menusuk tulang, membuat seluruh tubuh Inspektur Dimas, Ibtu Sari, Bribtu Raka, dan Tama bergetar bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, insting purba yang memperingatkan bahwa mereka sedang berada di ambang batas dunia lain. Dimas menarik napas panjang. Kita harus keluar dari bangunan ini. Mereka tidak akan diam. Raka memeriksa pintu, namun sebelum ia menyentuh gagang, derit pelan muncul dari arah belakang. Sesosok berjubah hitam berdiri di ambang pintu lain bagian yang mereka kira hanya dinding. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menatap dengan posisi kepala sedikit miring, seolah mempelajari ekspresi mereka. Sari menegakkan postur, menahan rasa muak dan takut yang mulai menekan pikirannya. Siapa yang membangun tempat ini? Sosok itu mengangkat tangan perlahan, lalu menunjuk meja berisi dokumen dan foto. Mereka yang datang sebelum kalian. Tama menatap sosok itu dengan tatapan penuh amarah yang bercampur kebingungan. Untuk apa semua ini? Mengapa orang mati dikubur, lalu dianggap bagian dari ritual aneh? Jawabannya datang dengan lirih. Tidak ada kematian, hanya pemindahan. Dimas melangkah maju, pistol terarah lurus. Kamu dalam status penahanan. Kamu ikut bersama kami. Sosok itu tidak bergerak, masih tampak tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dihadang senjata. Jika kalian membawa kami keluar, kalian akan membuka pintu yang telah ditutup selama generasi. Kalimat itu seperti ancaman halus, bukan berupa paksaan, namun pengingat. Raka menoleh sekilas ke jendela kecil. Cahaya dari luar semakin banyak, menandakan bahwa kelompok berjubah lain sedang mengelilingi gedung. Kita terjebak, bisiknya. Namun Dimas tidak menyerah. Ia mengangkat pistol sedikit lebih tinggi. Saya akan hitung sampai 3. Sosok itu mengangkat kepala seolah menunggu. 1. Tidak ada respons. Anggota tim mulai bersiap bergerak. Namun sebelum angka terakhir keluar, sosok itu berbicara. Sebelum kalian menarik pelatuk, mungkin kalian ingin melihat sesuatu. Kalimat itu diikuti gerakan tangan kecil seperti isyarat. Lampu gantung di ruangan menyala tiba-tiba, bukan listrik biasa, melainkan cahaya kuning redup yang seolah berasal dari api kecil di balik kaca. Dan saat cahaya muncul, mereka melihatnya
Dinding yang sebelumnya tampak penuh tulisan kini berubah menjadi mural besar yang menunjukkan 4 siluet. 4 bayangan itu berdiri dengan komposisi yang tidak asing. Sosok tinggi berjanggut menyerupai Dimas. Figur perempuan dengan badge serupa Sari, pria berkacamata mirip Raka, dan tubuh tegap dengan ciri identik Tama. Raka mundur beberapa langkah. Tidak, itu kebetulan. Itu hanya kebetulan. Namun tepat di bawah mural, ada tulisan lain kali ini dalam bahasa modern. Tinta merah kecoklatan seperti darah yang mulai mengering. Saat 4 penjaga memasuki batas hutan, ritual terakhir dimulai. Dimas merasa darahnya berhenti mengalir. Tama mengepalkan tangan. Mereka sudah memperkirakan kedatangan kita. Sosok berjubah itu menjawab dengan suara tenang. Nyaris seperti seseorang yang menjelaskan fakta sederhana. Kalian tidak dikirim untuk menghentikan kami. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat semua orang mematung. Kalian dikirim untuk menggantikan kami. Sorry Memek. Bukan karena keterkejutan, tetapi karena suara langkah yang muncul dari koridor lain kali ini bukan 1, bukan 2, melainkan puluhan. Pintu belakang ruangan terbuka. Deretan sosok berjubah hitam masuk perlahan. Mereka tidak membawa senjata, tidak menunjukkan kekerasan. Namun aura kehadiran mereka cukup untuk membuat paru-paru terasa sempit. Mereka membentuk setengah lingkaran. Sosok pertama yang berbicara. Sejak tadi melangkah maju lalu berkata dengan bahasa yang seolah dihafal sejak lama, kami telah menjaga terlalu lama. Waktu kami selesai. Sekarang, giliran kalian. Dimas mendekat, suaranya penuh perlawanan terakhir yang tersisa. Tidak ada ritual, tidak ada penggantian. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan berikutnya, semua lampu padam kembali. Hanya satu hal yang masih terdengar dalam kegelapan total itu. Bisikan serempak seperti ribuan suara dari jauh mengucapkan nama mereka berulang kali. Dimas, Sari, Raka, Tama. Dan tepat saat itu, mereka benar-benar menyadari sesuatu. Misi ini tidak pernah mengenai penangkapan pelaku. Ini mengenai siapa yang layak menggantikan mereka, dan pintu terakhir ritual baru saja terbuka.